Kalau saya misalnya pergi ke Pekanbaru, ya, kalau saya berangkat ke Pekanbaru ini mungkin bisa lebih dari satu jalur. Ada banyak rute untuk sampai ke Pekanbaru. Ada rute yang misalnya kalau kita dari Jakarta kita bisa direct langsung ke Pekanbaru. Kalaupun mau muter lewat Surabaya, bisa kita muter lewat Surabaya. Kalaupun mau berjalan melalui jalur yang lain, mungkin masih ada jalur yang lain. Melalui Medan mungkin atau jalur yang lain. Udara ada, darat ada, laut ada. Tapi kalau keselamatan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita bisa sampai ke tujuan kita selamat dunia akhirat, maka setelah lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cuma ada satu jalur. Itulah namanya jalan ad-dinul islami as-siratul mustaqim, jalan yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama peringatan Tabligh Akbar Maulid Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan tema menghidupkan akhlak Nabi dalam mencapai kemajuan dan keunggulan di era milenial. Kami jemput dengan hormat Al-Mukarram Dr. Haji Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi LCMA. Beliau juga Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Indonesia. Makasih. Masih pakai masker kita ngomong, Pak Gub, ya? Boleh buka tak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Saya ikut beliau, saya masih pakai masker tadi, ya. Masih level 2 ya? Kota Pekanbaru level 2. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdal hamidin hamdas syakirin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita doakan, semoga menjadi pemimpin yang amanah, yang menunaikan hajat umat Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau, beserta para pemimpin dari lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga negara, Bapak Danrem, Bapak Hakim Tinggi, Bapak-bapak para pimpinan instansi vertikal yang semuanya sesungguhnya adalah ulul amri, yang dalam ajaran Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita doakan. Mudah-mudahan beliau-beliau ini semua menjadi pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah dan cinta kepada rakyat dan umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama yang saya hormati, guru-guru saya, senior-senior saya, para tuan guru, para asatidz, hafizakumullah wa akramakumullah. Yang saya muliakan dan saya cintai, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, para hadirin dan hadirat sekalian, jamaah Masjid An-Nur dan jamaah Majlis Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma rzuqna syafa'atahu yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, benar-benar kita berdoa, ya Allah, ya Allah, karuniakanlah kami syafaat Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya Muhammad Zainul Majdi, saya senang dan bersyukur
bisa duduk bermajelis bersama-sama memperingati Maulid Rasul dengan semua saudara-saudara saya, warga Riau, warga Pekanbaru, jamaah Masjid An-Nur. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa saya senang bapak-bapak saudara? Karena Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sesuatu yang memang sangat istimewa. Coba kita renungkan bapak-bapak ibu ya. Kita renungkan dalam-dalam. Kita ke masjid, kalau bukan karena Nabi, kita tidak tahu apa yang kita kerjakan di masjid ini. Nabilah yang mengajarkan kita, bahkan mulai dari doa masjid, masuk masjid, supaya Allah bukakan pintu rahmatnya kepada kita. Lalu bagaimana cara kita beribadah, mengisi waktu kita di masjid. Di luar masjid juga demikian. Siapa? Coba bapak-bapak ibu renungkan betul-betul ya. Siapa yang memberikan kita tuntunan mulai dari kita bangun tidur sampai kita akan tidur lagi? Kita masuk kamar mandi, diberitahu kita caranya. Kita membuang kotoran yang ada di badan kita, diberitahu kita caranya. Bahkan kita bergaul dengan pasangan istri kita dengan istri kita atau istri dengan suami, diberitahu juga caranya oleh Rasul. Ke pasar, menunaikan hak dan kewajiban, bertransaksi, diajarkan oleh Rasul. Semua rangkaian waktu demi waktu, detik demi detik, masa demi masa dalam kehidupan kita itu tidak pernah sunyi dari hidayah Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, kata As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, fal qadru wal a'yad wal mi'raju min hasanatikal lati baharnal a'yuna. Ada namanya Lailatul Qadar, ada namanya Al-A'yad, semua hari raya. Lailatul Qadar itu dengan semua kemuliaannya, hari raya itu dengan semua kebahagiaannya, wal Mi'raj, Isra dan Mi'raj dengan semua hikmah-hikmahnya, itu sampai kepada kita adalah melalui perantaraan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah mari kita tidak boleh putus untuk bersyukur kepada Allah mendapatkan karunia dan nikmat Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita syukur Bapak Ibu. Kalau saya misalnya pergi ke Pekanbaru ya, kalau saya berangkat ke Pekanbaru ini mungkin bisa lebih dari satu jalur. Ada banyak rute untuk sampai ke Pekanbaru. Ada rute yang misalnya kalau kita dari Jakarta kita bisa direct langsung ke Pekanbaru. Kalaupun mau muter lewat Surabaya, bisa kita muter lewat Surabaya. Kalaupun mau berjalan melalui jalur yang lain, mungkin masih ada jalur yang lain. Melalui Medan mungkin atau jalur yang lain. Udara ada, darat ada, laut ada. Tapi kalau keselamatan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita bisa sampai ke tujuan kita selamat dunia akhirat, maka setelah lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma ada satu jalur. Itulah namanya jalan ad-dinul islami as-siratul mustaqim, jalan yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi jalur yang lain setelah lahir beliau. Kalau sebelum beliau lahir itu ada beragam jalur, tapi setelah lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma satu jalurnya, itulah jalur beliau. Syukur alhamdulillah
Allah perkenankan kita untuk menempuh jalur itu. Alhamdulillah.